Nikmati original, natural, dan healthy. Bersama Hydro Coco. Nikmati air kelapa asli dari Indonesia. Hydro Coco. Taste good, feel good. Dipersembahkan oleh tidak hanya sekedar kesalahpahaman, tapi kekecewaan, lalu juga kritik yang tajam, ya karena memang mungkin ada kesalahpahaman karena rilis itu terpisah, kehilangan konteks dari pemberitaan yang menjadi satu kesatuan dengan rilis itu. Anda masih menyaksikan Q&A bersama Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Mohon bersabar, ini ujian, itulah tema kami pada malam hari ini. Kang Maman, silakan. Kalau mendengar tadi berarti bukan yang pertama ya Pak Lukman ya. Tapi selama ini tidak dirilis karena sangat pribadi sifatnya. Baik, ada dua. Apakah juga pernah diminta oleh agama-agama lain, penceramah agama lain? Dan apakah ini sepengetahuan Pak Jokowi? Pertama, selain agama Islam tidak ada permintaan yang kami terima. Jadi tidak ada selain dari umat Muslim yang meminta penceramah untuk rumah-rumah ibadah mereka atau untuk kegiatan keagamaan mereka. Yang kedua, Pak Presiden, Pak Jokowi sama sekali tidak tahu dengan rilis ini. Begitu ramai? Maksudnya? Begitu muncul Iya, kontroversi? setelah ramai beliau menghubungi saya lalu meminta penjelasan latar belakang apa ini sesungguhnya. Ditegur nggak Bapak sama Pak Presiden? Tidak sama sekali. Nggak Tidak sama sekali. Oke, silakan Ibu Lena. Terima kasih Mbak Andini, Pak Menteri. Ya. Saya sepakat dengan apa yang sudah dikeluarkan oleh Pak Menteri. Terlepas dari tadi soal keterlambatan, ketergesa-gesaan. Karena partainya sama ya? Bukan karena partainya sama, karena itu menjadi kebutuhan Bang Effendi. Oh iya. Kalau diperbandingkan dengan negara-negara jiran, misalnya negara-negara tetangga, itu bukan saja rilis nama yang dibuat, tetapi isi ceramahnya pun di Kementerian Agamanya mereka masing-masing itu juga dilihat. Kebetulan di Indonesia ini kan berbarengan dengan tragedi teror yang terjadi di Republik ini. Wajar kalau kemudian masyarakat punya permintaan yang sangat tinggi ke Kemenak supaya jangan salah mengundang penceramah, apalagi kan biasanya yang mengundang itu kan tidak diberikan draft ceramah. Dan ini kewaspadaan yang menurut saya memang menjadi tanggung jawab Kemenak. Tetapi kritik kepada yang sudah dilakukan oleh Kemenak ini kan kesannya terburu-buru. Dan pertanyaannya yang benar saja, masa hanya 200 orang, kenapa bukan 200.000 misalnya. Karena 85% negara ini kan penganut agamanya kan Muslim terbesar. Dan kiai-kiainya termasuk guru-guru saya, Mas Komarudin Hidayat, Azumardi Azra, itu ya kaget semua kita. Karena sebelum dijelaskan oleh Pak Menteri, jangan-jangan ini orang-orang yang tidak clear wawasan kebangsaan dan kebernegaraannya ini. Karena kan. Jadi kalau Bu Lena berpikir ini nggak terburu-buru dengan adanya rilis ini? Bukan tidak terburu-buru, tetapi menurut saya ya mendekati Ramadan kebutuhan. Karena kebutuhan. Jadi tetapi ya ini sekali lagi Pak Menteri mungkin tadi Pak Menteri kaget, saya juga kaget kok kiai saya Mbah Maimun Zubair, kiai P3 yang itu bukan saja maskotnya P3 tapi maskotnya. Tapi malah nggak ada. Malah nggak ada gitu. Jadi mungkin ini juga menjadi pelajaran untuk Pak Menteri untuk betul-betul berhati-hati. Jadi nggak di screening tuh Pak, nama-namanya masuk ke Bapak. Jadi akhirnya saya berpikir hikmahnya orang seperti beliau Mbah Maimun Zubair begitu tidak masuk itu sebenarnya menunjukkan betapa tidak ada rekayasa sama sekali. Kalau sejak awal saya merekayasa rilis ini, saya akan memasukkan orang-orang yang memang katakanlah orang-orangnya saya kan begitu. Jadi ini murni datang dari sejumlah ormas Islam, dari takmir masjid, dari sejumlah kami lalu kemudian kumpulkan dan dalam waktu yang cepat kami harus segera kembalikan kepada yang membutuhkan. Hanya sesimpel itu alamiah saja. Jadi nggak di ACC sama Pak Menteri gitu ketika keluar nama ini? Ya tentu kan saya melihat, tapi kan ini kan artinya tidak diteliti betul siapa yang sudah masuk, siapa yang belum masuk. Kenapa hanya ini tidak
Itu. Nah, itulah kenapa rilis itu diterbitkan dalam satu pemberitaan yang utuh yang menjelaskan konteksnya tadi itu. Nah, persoalannya dalam sosial media yang viral itu yang lepas yang nama-nama listing itu sehingga kehilangan konteks ketika mana itu. Bang Effendi, sepertinya banyak sekali pertanyaan. Bang Effendi Ghazali, silakan. Iya, tadi judulnya kita apa? Judulnya sabar. Mohon bersabar, ini ujian. Iya, ini ujian buat kita semua ya, bukan ujian buat Pak Menteri ini. Yang selalu menarik adalah saya coba bandingkan dengan beritanya. Kalau saya supaya jangan kehilangan konteksnya, saya bandingkan dengan beritanya. Tapi setelah saya bandingkan pun, saya tetap ini sedikit membayangkan ini metodologi pemilihannya seperti apa. Jadi tadi ya, kalau misalnya dapat masukan dari, saya bayangkan dari berapa organisasi misalnya. Kalau agak cepat aja Pak Menteri dari berapa? Ada 20 organisasi? Enggak sampai. Enggak sampai. Jadi jumlah organisasi yang memberikan juga kecil sekali. Ya. Terus kecepatan mengolahnya 2 jam, 3 jam. Ya hari lah, hitungan hari. Hari ya, misalnya 1 hari pun. Kemudian enggak lebih 1 hari. Lebih 1 hari ya. Jadi ini cepat sekali untuk sampai kepada sesuatu yang seharusnya memang langsung bisa dibayangkan bahwa dampaknya besar. Terutama misalnya saja ya, dari 200 ini saja kalau ada yang misalnya menyatakan tidak nyaman, menolak saja sudah langsung muncul masalah. Dia langsung menjatuhkan yang 200 yang lain sebetulnya. Ketika ada orang di dalamnya mengatakan saya nggak nyaman, saya nggak enak masuk di dalamnya. Ya, tolong dikeluarkan misalnya. Kalau ada yang begitu itu sudah langsung membuat yang 200 ini langsung menjadi disonan, menjadi tidak nyaman. Dan kemudian dari data, ini mungkin nanti bisa dikonfirmasi juga. Ada juga yang sudah meninggal ya Pak Menteri ya? Ya belakangan kami tahu. Iya, jadi itu berarti waktu orang membayangkan langsung seperti daftar pemilih tetap itu. Jadi daftar pemilih-pemilu juga ternyata ada yang sudah meninggal masih masuk juga di daftar pemilih, di pemilu gitu ya. Jadi satu hal ketidakhati-hatian. Nah yang kedua, saya sependapat tadi niatnya pasti baik. Cuma membayangkan perbaikannya pun secara metodologis juga sulit. Jadi misalnya ini sudah 200 ya Pak Menteri ya kan. Dalam 200 itu aja kita tadi bertanya-tanya. Misalnya kalau saya langsung nanyakan Buya Shafi'i Ma'arif misalnya. Masuk enggak misalnya gitu ya. Oh belum misalnya. Lalu sesudah ini berapa ratus nih yang mau kita tambah. Dan berapa cepat kita bisa menambahnya. Karena kan di luar masyarakat bertanya-tanya. Ayo dong cepet dong. Masukin dong tokoh-tokoh yang sudah merupakan idola atau bayangan masyarakat harusnya masuk. Nah seberapa cepat nih kita bisa memperbaiki karena kita harus bersabar. Ini ujian bagi kita semua. Iya, jadi tentu kami belajar dari pengalaman ini banyak hal yang kami dapatkan. Karenanya kami memperbaiki mekanismenya tadi itu yang perlu ketelitian, kecermatan. Oleh karenanya kami bersyukur kami menemui Majelis Ulama Indonesia dan kemudian dalam waktu yang sangat dekat ini Majelis Ulama Indonesia ingin mengundang sejumlah ormas-ormas Islam untuk menyikapi ini. Rilis yang sudah kami keluarkan, lalu kemudian karena kami kan menerima banyak masukan. Karena dalam pemberitaan itu kami cantumkan juga nomor WhatsApp untuk masyarakat bisa memberikan masukan, tanggapan terhadap yang 200 atau memberikan usulan nama-nama baru dan seterusnya. Juga dari sejumlah ormas-ormas Islam secara resmi mengajukan nama-nama itu. Jadi kira-kira kalau keluar lagi, angka berapa kira-kira Pak Menteri? Jadi begini, ini tidak ada target sama sekali, ini alamiah saja. Jadi mohon masyarakat, umat Islam khususnya juga jangan merasa bahwa yang kami akan rilis ini adalah sebuah seleksi atau sebuah akreditasi mungkin atau bahkan sertifikasi atau ini nggak ada urusannya. Tapi pada waktu dengan awal itu semua. Terbayang nggak Pak Menteri bahwa orang nanti akan menanggapinya sebagai katakanlah paling tidak sebagai apresiasi. Enggak, di luar macam-macam, ada yang bilang litsus, ada yang sertifikasi. Paling enggak kalau mau pakai bahasa yang masih sangat sederhana aja dan lembut begitu, apresiasi. Jadi ini nama-nama ini adalah orang-orang yang diapresiasi karena pertimbangan tadi. Keilmuannya. Rekomendasi kan? Rekomendasi. Nah rekomendasi lagi. Jadi ini sangat berpulang dari masukan yang kami terima. Jadi kami di Kementerian Agama sejak awal mengurusi agama di negara tercinta ini, pemerintah negara itu memposisikan diri sebagai fasilitator. Jadi kami bukanlah yang memaksakan harus begini dan begitu. Beda dengan negara-negara yang Islam. Gitu. Yang jelas misalnya, ya sebutlah di beberapa negara Islam itu kan jelas. Apapun putusan negara, pemerintah itulah putusan agama, melekat.
Di Indonesia tidak bisa begitu. Meskipun Indonesia bukan seperti juga negara sekuler yang sama sekali tidak tahu menahu atau tidak ikut mengurusi hal ihwal kehidupan keagamaan masyarakatnya. Indonesia in between itu, di antara keduanya. Oleh karenanya kami memposisikan diri sebagai fasilitator. Sangat tergantung seberapa besar permintaan dari masyarakat dan seberapa besar masukan yang juga datang dari masyarakat melalui Kalau boleh agak sedikit nyinyir, jadi yang lain nanti ya, jangan sampai habis kesempatan. Kalau boleh agak sedikit nyinyir, katakanlah dimuat nanti berapa ya? Jangan 2.000 misalnya. Enggak ada kekhawatiran. Yang lain tetap mengatakan, Ustadz kami kok nggak masuk, walaupun sudah 2.000 misalnya. Oleh karenanya mohon dimaknai berapapun yang akan kami rilis pastilah bukanlah merepresentasikan realitas penceramah yang baik-baik di negara Indonesia ini. Jadi ini karena apa? Karena tadi mekanismenya berpulang kepada seberapa banyak masukan yang kami terima, karena kan yang ini kan bukan kami yang merekayasa harus si A, harus si B, harus si C. Tidak. Itulah kenapa ada nama yang begitu terkenal ternyata tidak masuk. Meskipun juga sebelum kami rilis, kami sudah konfirmasi kepada yang bersangkutan, khusus kepada yang bersangkutan. Dan beliau mengatakan janganlah, karena dalam 1 tahun ke depan jadwal saya sudah sangat penuh. Saya tidak ingin mengecewakan masyarakat yang mengundang saya. Nanti kita juga, Mas Kohar, kita harus tanya juga Pak Mas Duki dari MUI nih. Masukannya seperti apa gitu setelah jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama Q&A. Dipersembahkan oleh